ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang punya kitabnya disimak. Sekarang kita masuki halaman yang ke 689. Halaman 89, perhatikan baik-baik. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Ini termasuk kekhususan. Kita lewati hadisnya. 5 kekhususan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Paham ya? Di antaranya ini. Paham ya? Di antaranya ini. Kalau sebelumnya kemarin kita lewati kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, pertama, musuh-musuh mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sebulan sebelum kedatangan kaum muslimun sudah dibikin rasa takut mereka. Itu termasuk kekhususan juga. Kemudian dijadikan bumi ini suci dan apa? Nah, barakallahu fikum, masjid. Ya kan? Kemudian dihalalkan apa kemarin? Ghanimah. Dihalalkan apa? Ghanimah. Kemudian diberikan syafaat khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya dikenal dengan syafaat apa, Ihsan? Asy-syafaatul udma. Sekarang disebutkan di sini barakallahu fiik. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Nabi Nuh pada kaumnya, Nabi Hud pada kaumnya. Ya kan? Nabi Saleh pada kaumnya. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Ilan nasi 'ammah, untuk manusia semuanya, seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Nah, barakallahu fikum, walaupun namanya mungkin sekarang beda dengan dahulu. Intinya seluruh dunia. Kita lihat, fa ma'nahu fil kitabil aziz. Maka maknanya ada dalam Al-Qur'anul Karim, wa huwa qaulu azza wa jalla, yaitu perkataan Allah Ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyana lahum. Dan tidak akan mengutus seorang rasul kecuali dengan apa? Bahasa kaumnya, untuk menjelaskan barakallahu fikum di hadapan mereka. Rasulullah SAW diutus dalam kondisi berbahasa apa? Bahasa Arab. Memang di tengah-tengah orang Arab. Paham ya? Makanya kalau kita berdakwah di kampung kita, ya kita menyesuaikan dengan bahasa yang ada di kampung tersebut. Kadang-kala kita gunakan bahasa Jawa. Kalau kita orang Jawa. Kalau antum orang Sunda, kadang-kala pakai bahasa Sunda, tidak masalah. Tapi untuk ayat Al-Qur'an pakai Arab terlebih dahulu, diterjemahkan, caranya gitu. Paham ya? Karena hujjah dengan Al-Qur'an Sunnah, barakallahu fikum, hujjah enggak sembarangan. Baca dulu Al-Qur'annya, ayatnya, terjemahkan. Hadisnya, terjemahkan. Paham ya? Nah, intinya apa? Kita mendakwahi suatu kaum dengan bahasa yang mereka pahami. Antum misalnya keluar dakwah ke Amerika, ke Inggris, ya pakai bahasa Jawa yang enggak nyambung. Ya enggak? Pakai bahasa Melayu yang enggak nyambung juga, pakai bahasa Inggris. Paham ya? Nah, anak juga nggak bisa. Intinya barakallahu fiik, kita ketika berdakwah di suatu tempat itu dengan bahasa yang mereka pahami. Nah, sekarang kita ini orang mana sekarang ini? Kita ini orang mana? Orang Indonesia. Sehingga secara global kita pakai bahasa Indonesia. Paham ya? Kalau antum ternyata belum paham bahasa Indonesia, ya belajar nggak masalah. Paham ya? Karena pada asalnya hampir semua orang Indonesia itu paham bahasa Indonesia. Cuman bahasa Arab ditekankan untuk dipelajari untuk apa? Berhujjah. Paham ya? Karena Al-Quran pakai bahasa apa? Arab. As-Sunnah pakai bahasa apa? Arab. Kitab-kitab para ulama pakai bahasa apa? Arab. Ya enggak? Nah, itu pun perlu kita pelajari agar kita bisa berhujjah nanti. Nah, berargumen dengan bahasa Arabnya, kemudian apa? Diterjemahkan ke Indonesia. Nah, tidak ada larangan antum misalkan antum keluar dakwah kampung pakai bahasa Jawa, enggak ada larangan. Nah, barakallahu fiik, intinya ketika baca Al-Quran jangan pakai bahasa Jawa. Paham ya? Al-Quran bacanya pakai bahasa Arab, baru terjemahannya. Kita lihat lagi barakallahu fikum, wa qaulu ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Naam. Dan tidaklah ada suatu umat melainkan apa? Di situ pasti ada orang yang memberikan peringatan.
Paham ya? Menunjukkan bahwasannya apa barakallahu fiik? Nadir, pemberi peringatan pasti ada. Nah, setiap nabi, paham ya, yang diutus dari umatnya, mereka menyerukan apa? Menyerukan dakwah yang satu. Dakwah apa? Tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa seruannya? An ibudullah wajtanibut taghut. Nah, itu seruannya. Perhatikan ya. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa tadi? An ibudullah. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Taala wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Itulah dakwah Nabi dan Rasul. Kita lihat lagi, faqana an-nabiyyu mimman kana qablana la yukallaf min ada'ir risalah illa ma yad'u bihi qaumah ila Allah. Maka dahulu nabi, nabi-nabi yang sebelum kita itu tidak dibebankan untuk menyampaikan risalah kecuali apa yang dia seru kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kaumnya saja. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu khusus pada kaumnya saja. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum untuk semua kalangan manusia. Paham ya? Nam syarqan wa gharban. Baik dari apa? Barat maupun timur, semuanya. Nah, seluruhnya. Indonesia ini termasuk juga Indonesia ini ya. Cuman dulu namanya bukan Indonesia itu. Nama Indonesia ini kan belakangan. Dulu namanya bukan Indonesia. Indonesia ini. Paham ya? Namanya dulu dan nama-nama yang lain. Paham ya? Nama-nama yang lain. Nah, yang jelas dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umum untuk semua manusia. Naam, kita lihat sini. Faqala Allah azza wa jalla, wa amma Muhammadun sallallahu wasallamu alaihi, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala Allah azza wa jalla, maka Allah Taala mengatakan, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai, katakan, wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Taala mengatakan, li'undirakum bihi wa man balagh, untuk memberikan peringatan kalian dengannya dan orang yang telah sampai peringatan tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu, memberikan peringatan, menyampaikan apa? Argumen hujjah. Nah, jadi orang yang sudah sampai dakwah padanya, ya mau enggak mau harus berislam. Kalau enggak mau masuk Islam, orang taruhlah ada orang Yahud, orang Nasara, kami akan berpegang teguh dengan agama kami, enggak mau ngikutin agama Nabi Muhammad, kafir. Kafir sudah. Paham ya? Mana hadisnya? Sudah kita lewati berkali-kali. Hadisnya mana hadisnya? La yasma'u bi ahadun min hadil ummah la yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Artinya apa? Dengan semakna, tidaklah kedengaran atau tidaklah mendengar salah seorang dari kalangan umatku ini, tidak Yahudi, tidak Nasrani, kemudian dia mati tidak beriman dengan agama yang aku bawa, tidak masuk Islam, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Jadi enggak ada sekarang kalau misalkan mau murni-murnian, enggak ada lagi sudah. Ana mau beragama Yahudi murni, ngikutin agamanya orang-orang atau nabi-nabi sebelumnya, enggak bisa. Mau enggak mau harus beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai tertukar ya. Kita lihat di sini. Wa qala ta'ala, dan Allah Taala mengatakan, wa may yakfur bihi minal ahzabi fan-naru mau'iduh. Dan barang siapa yang kufur dengannya dari kelompok-kelompok yang ada, maka nerakalah tempat kembalinya. Nerakanya, ya. Nah, barakallahu fikum, yang dijanjikan untuk dia. Wa qala ta'ala, dan Allah Taala mengatakan, wa qul lil ladzina utul kitabal ummiyin aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Dan katakan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, wal ummiyin, dan orang-orang yang tidak bisa baca. Nah, barakallahu fikum, ummi, apa kemarin ummi? Orang yang tidak bisa baca tulisan, dan juga orang yang tidak bisa menulis. Alladzi la yaqra' wa la yaktub, orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Naam. Katakan kepada mereka, apakah kalian telah masuk Islam? Fa in aslamu, jika mereka masuk Islam, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallau, namun jika mereka berpaling, fa innama 'alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Ini penting, ini poin yang ini ya. Tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Antum ketika berdakwah di masyarakat, enggak dituntut memaksa, itu enggak dituntut. Kadang yang antum dakwaikan enggak langsung mau. Ada ngeyel, nolak, bantah, bangkang, paham ya? Ada yang langsung menerima. Antum tidak dituntut untuk maksa, harus ikut. Kalau nggak ikut tak bunuh, Pak. Nggak ada. Paham ya? Kenapa? Hati manusia siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Lasta 'alaihim
bimusaitir. Kamu tidak bisa menguasai hati mereka, kita hanya menyampaikan saja. Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Adapun hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sangat konkret, akurat, nampak dan jelas sekali. Apa contohnya? Rasulullah mendakwai pamannya. Enggak sembarangan pamannya ini. Abu Thalib itu sayangnya luar biasa. Ketika beliau waktu itu usia kurang lebih berapa tahun? Diajak dagang ke Syam, 12 tahun kan? Paham ya? Kurang lebihnya diajak dagang ke Syam. Cintanya luar biasa. Tapi ternyata apa dakwahnya yang Rasul mendakwakan tauhid agar pamannya masuk Islam, tetap tidak menerima juga. Karena apa? Hidayah taufik di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Orang yang paling kau cintai, bapak kita saja, ibu kita, istri kita pun, taruhlah mereka belum dapat hidayah, kalau tidak mendapatkan kehendak Allah taala, tidak akan mendapatkan hidayah. Paham ya? Hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Pamannya bayangkan, di akhir hayatnya menjelang apa? Matinya ditalkin, paham ya? Untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, enggak mau mengucapkan juga. Padahal sudah titik darah terakhir itu ya. Nah, dalam artian bagaimana? Itu sudah setelah meninggal itu kalau mau mengucapkan akan jadikan saksi nanti di hadapan Allah taala, tapi enggak mau mengucapkan juga pamannya itu. Berarti hidayah sangat mahal ya barakallahu fiik. Sehingga ketika kita sudah mengenal hidayah, sudah masuk Islam, mengenal as-sunnah, jangan pernah mundur satu langkah pun. Jangan pernah apa? Mundur satu langkah pun. Terus maju diperjuangkan. Paham ya? Jangan sampai antum mundur satu langkah pun apa? Kemudian kembali ke masa lampau yang jahiliyah waliyadzubillah. Terus diperjuangkan, sabar. Paham ya? Dalam mendakwakan tauhid, mendakwakan Al-Qur'an sunnah, cacian, makian, gunjingan, pengusiran, sabar. Paham ya? Kalau antum tidak sabar dengan ungkapan-ungkapan atau gunjingan-gunjingan manusia, enggak akan jalan dakwahnya. Apalagi baru digertak takut. Hati-hati. Itu dakwahnya kayak teroris itu. Hati-hati, dakwahnya ekstrim. Hati-hati, dakwahnya keras. Langsung antum minder, enggak dakwah lagi, enggak jalan. Paham ya? Nabi Nuh alaihissalam dakwah berapa tahun? 950 tahun dakwah terus. Yang ikut cuma sedikit. Bayangkan itu. Karena apa? Intinya kesabaran situ barakallahu fik. Masuknya beliau dalam ulul azmi. Ya enggak? Nabi Nuh alaihissalam. Sabarnya luar biasa. Syahidnya di sini barakallahu fik, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, jadi tugasnya Rasulullah hanya menyampaikan wallahu basirul ibad. Fi ayatin katsirin. Di dalam ayat-ayat yang banyak. Minal Qur'an, dari Al-Qur'an Karim tadullu ala umumi risalatihi ila saqalain, menunjukkan bahwasanya umumnya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saqalain. Apa saqalain ini? Jin dan manusia. Umum, menyeluruh pada apa? Jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saqalain, jin dan manusia itu saqalain. Ya, ini adalah lafaz saqalain, diartikan itu biar enggak bingung apa saqalain ini. Dua sesuatu yang berat atau gimana? Bukan. Saqalain ini adalah jin dan manusia. Naam, al-jin wal ins. Naam. Fa amarahu Allah azza wa jalla, maka Allah taala perintahkan an yundira jami'a khalqih, agar Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada seluruh makhluknya, insahum wa jinnahum, baik dari kalangan manusia mereka maupun jin, wa arabahum wa ajamahum, baik dari kalangan orang Arab maupun orang ajam. Sampai orang ajam, kita orang ajam ini kan, dakwahnya Rasulullah SAW menyeluruh. Menyeluruh walaupun kita bukan orang Arab, masuk juga. Paham ya? Dakwahnya menyeluruh, orang ajamnya, orang Arabnya, seperti itu. Faqama shalawatullahi wasallamu alaihi bima umir, maka Rasulullah SAW mengerjakan, disimak baik-baik kitabnya ya. Maka Rasulullah SAW mengerjakan apa yang diperintahkan, wa ballagha anillah risalatah, dan Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah taala risalahnya. Paham ya? Cuma tugasnya hanya menyampaikannya, bukan memaksa. Jadi kalau antum berdakwah kok maksa orang, kehendak orang lain itu keliru. Paham ya? Jangan pernah antum maksa. Antum menyampaikan toh, ya akhi, jangan-jangan antum keliru ya akhi, ini yang benar seperti ini, hujahnya seperti ini. Antum terima alhamdulillah, enggak terima ya jangan dipaksa. Paham ya? Kalau antum maksa kehendak orang lain udah keliru di situ. Paham ya? Jadi ketika mendakwakan tuh hanya menyampaikan, terus menyampaikan. Semoga dia mendapatkan apa? Hidayah. Maksa haram. Paham ya? Jangan dipaksa ya. Hanya menyampaikan terus. Nah, kita lihat sini. Wa min khasaisihi ala ikhwanihi minal anbiya, termasuk kekhususan yang diberikan kepada Rasulullah SAW daripada saudara-saudaranya dari kalangan para nabi. Maksudnya bagaimana?
Maksudnya, ini kekhususan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Paham ya? Nah, apa itu? Annahu akmaluhum wa sayyiduhum wa khatibuhum wa imamuhum wa khatamuhum. Masyaallah. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna di antara mereka, dan pemimpin mereka, dan penceramah mereka, dan imam mereka, dan penutup mereka. Siapa penutup Nabi dan Rasul? Siapa penutup Nabi dan Rasul? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum malaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kan itu. Rasulullah itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau alaihi salatu wasallam adalah apa? Nah, barakallahu fikum adalah rasul dan penutup para nabi. Enggak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Fama min nabiyyin illa waqad ukhidha 'alal mitsaq. Maka tidak ada satu nabi pun melainkan sudah ditetapkan padanya perjanjian. La in bu'itsa Muhammadun wa huwa wahyun. Sungguh Nabi Muhammad SAW diutus, nah barakallahu fikum, wa huwa wahyun, dalam keadaan beliau hidup. La yu'minanna bihi wa la yansurannah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika Nabi Muhammad SAW diutus dalam kondisi beliau hidup, nah barakallahu fiik, maka harus orang itu beriman dengannya dan menolongnya. Wa umira an ya'khudha ala ummatihi al-mitsaq bidzalik, dan diperintahkan juga agar umatnya mengambil perjanjian tersebut, yaitu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rukun iman yang 6. Di antaranya apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rusul ini antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala mengatakan wa idh khadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Syahidnya di sini apa syahidnya? Syahidnya di sini adalah ketika sudah datang di hadapan kita, nah Rasul membenarkan apa-apa yang sebelumnya dan masih ada nabi-nabi yang sebelumnya, nah barakallahu fiik, dan juga membawa Alkitab dan hikmah. Alkitab yaitu Al-Qur'an, hikmah sunnah. Nah, maka kita harus menolongnya, beriman dengannya. Nah, kemudian setelah ada pengakuan dari kalangan umatnya, kami mengambil perjanjian tersebut, langsung dikatakan fashhadu, saksikan, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku termasuk yang menjadi saksi. Yaqulu ta'ala mahma ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasulun ba'da hadza kullih. Nah, bagaimanapun kapanpun aku datangkan kepada kalian kitab dan juga hikmah. Hikmah itu semacam manhaj atau jalan sunnah atau yang semisalnya, paham ya? Nah, ini kaitannya dengan nabi-nabi sebelumnya. Kemudian datang kepada kalian Rasulullah SAW ba'da hadza kullih, setelah ini semuanya, fa'alaikum al-imanu bihi wa nusratuh, maka wajib atas kalian beriman dengannya dan menolongnya, bukan malah mengingkarinya ya. Wa idza kana hadzal mitsaq syamilan likullin minhum, dan apabila perjanjian ini mencakup semuanya untuk masing-masing di antara mereka, nabi-nabi sebelumnya dan umat sebelumnya, tadammana akhdahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jami'ihim wa hadhihi khususiyyatun laysat li ahadin minhum siwa, maka mengandung atau terkandung di sini, nah barakallahu fikum, wajib mengambil perjanjian tersebut untuk Nabi Muhammad SAW dari seluruh mereka, dari umatnya semuanya harus diambil perjanjian tadi itu. Jadi kalau enggak masuk Islam ya dikatakan kafir. Nah, ini merupakan kekhususan yang tidak dimiliki seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena nabi yang paling terakhir, penutup para nabi dan rasul, sehingga mau enggak mau yang datang setelahnya, yang datang sebelum-sebelumnya, setelah datang Rasulullah SAW, maka wajib beriman dengan barakallahu fikum agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.